Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi audit mengenai audit kewajiban jangka panjang dan jangka pendek. Saya Cynthia Kurnia Putri, BP 190107-2011 akan mempresentasikan materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu sifat kewajiban jangka pendek. Yang pertama, menurut SAK etap, yaitu liabilitas kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu, penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi. Yang kedua, menurut PSAK, yaitu suatu kewajiban diklarifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek jika diperkirakan akan selesai dalam jangka waktu siklus normal operasi perusahaan dan jatuh tempo dalam 12 bulan dari tanggal laporan posisi keuangan. Jadi, dari kedua pengertian di atas, dapat kita simpulkan bahwa liabilitas jangka pendek yaitu suatu liabilitas perusahaan kepada pihak ketiga yang jatuh tempo atau harus dilunasi dalam waktu kurang atau sama dengan 1 tahun atau 12 bulan, atau dalam siklus normal operasi perusahaan. Selanjutnya yaitu mengenai contoh kewajiban jangka pendek. Yang pertama, utang usaha atau account payable. Utang usaha ini yaitu suatu kewajiban kepada pihak ketiga yang berasal dari pembelian barang atau jasa secara kredit yang harus dilunasi dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun. Yang kedua, pinjaman dari bank atau pinjaman yang dimaksud di sini yaitu short term loan, yaitu sebuah pinjaman dari bank yang didukung oleh suatu perjanjian kredit, bisa dalam bentuk kredit modal kerja ataupun dalam bentuk kredit rekening koran. Yang ketiga yaitu current portion of long term loan, atau bagian dari kredit jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu kurang atau sama dengan 1 tahun per tanggal laporan posisi keuangan. Hal ini bisa terjadi karena bagian dari liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo 1 tahun yang akan datang harus direklasi dari liabilitas jangka panjang ke liabilitas jangka pendek. Yang keempat yaitu utang pajak atau taxes payable. Utang pajak ini yaitu suatu kewajiban perusahaan yang harus dilunasi dalam periode berikutnya, misalnya utang PPh karyawan, utang PPN. Yang kelima yaitu biaya yang masih harus dibayar atau accrued expense. Biaya yang masih harus dibayar ini yaitu biaya yang sudah terjadi di suatu periode, tetapi baru akan dilunasi di periode berikutnya, misalnya seperti biaya gaji, biaya listrik, biaya telepon, biaya air, dan biaya-biaya lainnya. Yang keenam, voucher payable. Dalam hal ini digunakan voucher system. Yang ketujuh, utang dividen atau dividen payable. Yang kedelapan, pendapatan yang diterima di muka atau unearned revenue. Yang kesembilan, uang muka penjualan. Yang kesepuluh, utang pemegang saham. Yang ke-11 utang leasing atau kewajiban sewa yang jatuh tempo 1 tahun yang akan datang. Yang ke-12 utang bunga. Dan yang terakhir yaitu utang perusahaan afiliasi atau utang dalam rangka hubungan khusus. Selanjutnya, sifat kewajiban jangka panjang. Menurut PSAK, kewajiban berbunga jangka panjang tetap diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang, walaupun kewajiban tersebut akan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal laporan posisi keuangan apabila yang pertama, kesepakatan awal perjanjian pinjaman untuk jangka waktu lebih dari 12 bulan. Yang kedua, perusahaan bermaksud membiayai kembali kewajibannya dengan pendanaan jangka panjang yang didukung dengan perjanjian pembiayaan kembali atau penjadwalan kembali pembayaran yang resmi disepakati sebelum laporan keuangan disetujui. Jadi, kewajiban jangka panjang yaitu kewajiban perusahaan kepada pihak ketiga yang jatuh tempo atau harus dilunasi dalam waktu lebih dari 1 tahun. Selanjutnya yaitu contoh kewajiban jangka panjang. Yang pertama, kredit investasi atau long term loan. Kredit investasi ini yaitu pinjaman dari bank atau lembaga keuangan bukan bank yang digunakan untuk pembelian aset tetap, kecuali tanah, misalnya seperti membeli gedung dan membeli mesin. Yang kedua yaitu utang obligasi atau bond payable.
yaitu pinjaman jangka panjang yang diperoleh suatu perusahaan dengan menjual obligasi di dalam negeri maupun di luar negeri. Perusahaan yang mengeluarkan obligasi ini di Indonesia harus mengikuti peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Bapepam LK. Saat ini ada beberapa jenis obligasi, seperti registered bond, coupon bond, terms bond, serial bond, convertible bond, callable bond, secure bond, dan unsecured bond atau debenture bonds. Yang ketiga, wesel bayar atau promissory notes atau pronotes yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Wesel bayar yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun yaitu suatu pernyataan tertulis dari debitur bahwa ia berjanji untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal tertentu dengan menghitung tingkat bunga tertentu. Yang keempat, utang kepada pemegang saham atau perusahaan induk atau holding company atau perusahaan afiliasi atau affiliated company. Biasanya diberikan untuk membantu perusahaan anak atau perusahaan afiliasi yang baru mulai beroperasi dan membutuhkan pinjaman. Pinjaman ini biasanya dikenakan bunga, bisa juga tidak dikenakan bunga. Yang kelima, utang subordinasi atau subordinate loan. Utang subordinasi ini yaitu utang dari pemegang saham atau perusahaan induk yang mempunyai beberapa sifat. Yang pertama yaitu tanpa bunga, yang kedua baru dibayar kembali saat perusahaan telah mempunyai kemampuan untuk membayar kembali utangnya, dan yang ketiga mempunyai kemungkinan untuk dialihkan sebagai setoran modal. Contoh yang keenam yaitu bridging loan, yaitu pinjaman sementara yang akan dikembalikan jika kredit investasi yang dibutuhkan perusahaan sudah diperoleh. Tingkat bunga biasanya lebih tinggi dari tingkat bunga pasar dan bisa berupa short term loan atau long term loan. Dan yang ketujuh yaitu utang leasing atau utang dalam rangka sewa guna, yaitu utang yang diperoleh dari perusahaan leasing untuk pembelian aset tetap dalam bentuk kapitalis atau sales and leaseback, dan biasanya dicicil dalam jangka waktu yang panjang. Bagian dari utang leasing yang jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 tahun dikelompokkan sebagai kewajiban jangka pendek, sedangkan yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun dikelompokkan sebagai kewajiban jangka panjang. Kita masuk ke pemeriksaan kewajiban jangka pendek, terbagi atas 9 macam, yaitu yang pertama yaitu terdapat internal control yang baik atas liabilitas jangka pendek. Yang kedua yaitu liabilitas jangka pendek yang tercantum di laporan posisi keuangan dalam neraca didukung oleh bukti yang lengkap dan berasal dari transaksi yang betul terjadinya. Yang ketiga yaitu semua liabilitas jangka pendek perusahaan sudah tercatat per tanggal laporan posisi keuangan dalam neraca. Yang keempat yaitu accurate expense, jumlahnya tidak terlalu besar atau tidak terlalu kecil. Yang kelima yaitu pencatatan kewajiban sudah sesuai dengan PSAK. Yang keenam yaitu kewajiban jangka pendek dalam mata uang asing per tanggal neraca saldo sudah dikonversikan ke dalam rupiah dengan kurs tengah BI per tanggal. Neraca selisih kurs dibebankan atau dikreditkan pada laba rugi tahun berjalan. Ketujuh, pencatatan biaya bunga dan hutang bunga per tanggal neraca. Yang kedelapan, terjadinya biaya bunga hutang jangka pendek pada tanggal neraca dicatat dan dihitung secara akurat dan merupakan beban perusahaan. Yang terakhir, yang kesembilan yaitu memeriksa kesesuaian penyajian kewajiban jangka pendek dalam laporan keuangan dengan PSAK. Nah, tujuan pemeriksaan kewajiban jangka panjang terdapat 10 macam tujuan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu terdapat internal kontrol yang baik atas liabilitas jangka panjang. Yang kedua, liabilitas jangka panjang yang menjadi kewajiban perusahaan sudah dicatat seluruh per tanggal laporan posisi keuangan dalam neraca dan diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang. Yang ketiga yaitu liabilitas jangka panjang yang tercantum di dalam laporan posisi keuangan betul merupakan kewajiban perusahaan. Yang keempat yaitu liabilitas jangka panjang yang berasal dari legal
klaim atau aset yang dijaminkan sudah diidentifikasi. Yang kelima, liabilitas jangka panjang dalam valuta asing pertanggal laporan posisi keuangan sudah dikonversikan ke dalam rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia per tanggal laporan posisi keuangan, dan selisih kurs dibebankan dikreditkan pada laporan laba rugi tahun berjalan. Yang keenam yaitu biaya bunga dan bunga yang terutang dari liabilitas jangka panjang serta amortisasi dan premium atau diskon obligasi setelah dicatat per tanggal posisi keuangan. Yang ketujuh yaitu biaya bunga liabilitas jangka panjang yang tercatat pada tanggal laporan posisi keuangan betul telah terjadi hitungan secara akurat dan merupakan beban perusahaan. Yang kedelapan, semua persyaratan dan perjanjian telah diikuti oleh perusahaan. Selanjutnya yang kesembilan yaitu bagian dari liabilitas jangka panjang jatuh tempo dalam 1 tahun yang akan datang sudah direkonsiliasi sebagai kewajiban lancar. Yang selanjutnya yang ke-10, liabilitas jangka panjang, diskon, premium dan bunga yang timbul sudah dicatat dengan akurat dan diklasifikasikan serta diungkapkan dalam laporan keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puja Marisa BP 1901-07-1010 akan melanjutkan materi dari rekan saya. Selanjutnya, prosedur pemeriksaan liabilitas jangka pendek. Pertama, pelajari dan evaluasi internal control atas liabilitas jangka pendek. Dalam hal ini, auditor dapat menggunakan internal control questionnaire, flowchart atau penjelasan naratif. 2. Minta rincian dari kewajiban liabilitas jangka pendek, pemeriksaan penjumlahannya atau footing, serta cocokkan saldo dengan saldo utang di buku besar atau controlling account. Harus diingat bahwa rincian-rincian tersebut harus disiapkan oleh klien. Tugas auditor hanyalah memeriksa rincian tersebut, bukan menyusun rincian. Jika rincian yang diberikan klien tidak cocok dengan saldo buku besarnya atau terdapat kesalahan footing, maka auditor harus mengembalikan rincian tersebut kepada klien untuk diperbaiki. 3. Untuk utang usaha, cocokkan saldo masing-masing supplier dengan saldo menurut subsidiary ledger utang dagang. Jika jumlah supplier banyak dan internal kontrol klien baik, maka pencocokan ke subledger bisa dibatasi jumlahnya. Seandainya ditemukan perbedaan antara saldo di rincian utang usaha dan di utang subledger, harus diminta agar klien yang mencari penyebab perbedaan tersebut. 4. Periksa bukti pendukung dari saldo utang kepada beberapa supplier. Secara tes basis atau sampling, periksa bukti pendukung dari saldo utang kepada beberapa supplier. Perhatikan apakah angkanya cocok dengan purchase requisition, purchase order, receiving report, supplier invoice. Periksa juga perhitungan matematik dari dokumen tersebut dan otorisasi dari pejabat perusahaan yang berwenang. 5. Periksa pembayaran sesudah tanggal neraca yang belum dicatat. Caranya adalah dengan mereview buku pengeluaran kas sesudah tanggal neraca sampai mendekati tanggal selesainya pemeriksaan lapangan. Perhatikan apakah ada pembayaran-pembayaran di periode sesudah tanggal neraca yang menyangkut pembelian atau biaya untuk tahun yang diperiksa yang belum dicatat sebagai liabilitas jangka pendek per tanggal neraca. 6. Periksa notulen rapat direksi pemegang saham dan perjanjian yang dibuat dengan pihak ketiga. Seandainya ada hutang dari pemegang saham atau direksi atau dari perusahaan afiliasi yang harus dilunasi dalam waktu 1 tahun yang akan datang, harus dikirim konfirmasi pemeriksaan perjanjian kreditnya dan periksa apakah ada pembebanan bunga atas pinjaman tersebut. 7. Kirim konfirmasi kepada penasehat hukum perusahaan. 8. Periksa apakah perjanjian kewajiban jangka pendek di neraca dan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK. Seandainya ada hutang leasing, periksalah pencatatannya sesuai dengan standar akuntansi sewa guna usaha. Apakah bagian yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun yang akan datang
sudah dicatat sebagai kewajiban liabilitas jangka pendek. Selanjutnya, prosedur audit liabilitas jangka panjang. 1. Periksa dan evaluasi internal control atas liabilitas jangka panjang. 2. Dapatkan dan periksa ringkasan perubahan liabilitas jangka panjang. Perubahan ini bisa terdiri dari diskon, premium, dan bunga selama periode yang diperiksa. 3. Kirimkan konfirmasi kepada bank yang antara lain menanyakan mengenai plafon kredit, saldo pertanggal neraca, tingkat bunga, jangka waktu pinjaman, dan jaminan kredit. 4. Mintalah kopi perjanjian kredit untuk permanen file dan perhatikan apakah data yang dapat dalam perjanjian kredit tersebut sesuai dengan data yang tercantum dalam kertas kerja pemeriksaan liabilitas jangka panjang. 5. Periksa apakah perolehan atau penambahan liabilitas jangka panjang sudah mendapat persetujuan tertulis dari direksi atau dewan komisaris atau pemegang saham yang biasanya diberikan melalui notulen rapat. 6. Periksa perhitungan bunga, pembayaran bunga, dan amortisasi diskon atau premium dari obligasi. Tie up jumlah bunga dan amortisasi diskon atau premium obligasi dengan jumlah yang tercantum pada laba rugi. Diskon atau premium yang belum diamortisasi harus dilaporkan sebagai pengurangan atau penambahan dari nilai nominal obligasi. 7. Periksa apakah ada liabilitas jangka panjang atau wesal bayar yang diperpanjang setelah tanggal laporan posisi keuangan. Untuk mengetahui apakah utang tersebut harus tetap disajikan sebagai liabilitas jangka panjang atau liabilitas jangka pendek. Selain itu, harus diperhatikan juga apakah ada liabilitas jangka panjang atau wesal bayar yang benar-benar belum dilunasi setelah tanggal neraca, walaupun belum jatuh tempo. Maksudnya, untuk mengetahui apakah liabilitas jangka panjang tersebut harus direklasifikasi sebagai liabilitas jangka pendek atau tidak. 8. Seandainya ada utang dan pemegang saham atau dari direksi atau dari perusahaan afiliasi harus dikonfirmasi dan diperiksa apakah ada pembebanan bunga. 9. Seandainya ada utang leasing, periksa apakah pencatatan sudah sesuai dengan standar akuntansi sewa guna usaha. 10. Periksa apakah ada bagian dari liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun yang akan datang, sehingga harus direklasifikasi sebagai liabilitas jangka pendek. 11. Seandainya ada liabilitas jangka panjang yang harus dibayar kembali dalam mata uang asing, periksa apakah pertanggal laporan posisi keuangan sudah dikonversikan ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pertanggal laporan posisi keuangan. 12. Lakukan penelaahan analitis. Lakukan penelaahan analitis terhadap liabilitas jangka panjang dan bunganya untuk melihat kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pencatatan. 12. Lakukan penelaahan analitis. Lakukan penelaahan analitis terhadap liabilitas jangka panjang dan biaya bunganya untuk melihat kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pencatatan biaya bunga. 13. Tarik kesimpulan. Tarik kesimpulan apakah penyajian liabilitas jangka panjang di neraca dan catatan atas laporan keuangan dilakukan sesuai dengan standar akuntansi keuangan etap atau SAK atau IFRS.